Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan mudah. Tentu di sini kita bisa spot trading, futures trading, bisa juga copy trading, plus juga kita bisa earn interest atau earn bunga ya dari spot trading yang kita sudah lakukan. Dan tentunya kita tahu juga bahwa Gate.io sudah berumur 9 tahun ya, dan mereka ada beberapa event yang sedang berjalan. Salah satunya adalah price pool sebesar 150.000 USD. Lalu juga di sini ada untuk early birds registration juga bisa mendapatkan 5 juta US dollars ya. Jadi buat kalian tertarik dan belum punya akun di Gate.io bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir cryptocurrency market meningkat sebesar 1,89%. Dengan total market cap mencapai di 1,26 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia kembali ke angka 30 ribuan, lebih tepatnya 30.500 dengan peningkatan sebesar 2,49%. Artinya, kemungkinan besar Bitcoin kemarin mantul dari struktur 297 kurang lebih. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia ikutan meningkat tapi sangat tipis, hanya 0,31% saja di 1830. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 2,28%, kembali di atas 300-an. Cardano meningkat sebesar 4%-an, XRP 3%-an, lalu Solana sekitar 4,37 dan seterusnya. Ya, jadi rata-rata hari ini ikutan rally dengan Bitcoin. Nah, kalau kita lihat juga daily close dari Bitcoin sesuai dengan tadi pembicaraan kita di depan ya. Dia mantul literally pas di 297. Ya, ini sekali lagi membuktikan bahwa TA berguna. Ya, tapi bergunanya sebagai apa? Sebagai alat. Ya, jangan berpikir ini sebagai dukun pribadi kita. Ya, dan harapan kita tentunya adalah apa? Ini menjadi higher low. Ya, dan lanjut momentumnya higher low, higher high, dan seterusnya. Ya, nah, terus kita tahu juga bahwa dalam beberapa hari terakhir, ya dalam beberapa hari terakhir ini Bitcoin bisa dibilang mulai ada ciri-ciri dia bisa reversal ya. Nah, tapi seperti yang gue bilang, cara paling mudah untuk melihat satu aset yang mulai reverse dari bearish ke bullish adalah itu, membuat pola higher high, higher low. Maka dalam beberapa hari ke depan, semoga saja Bitcoin bisa daily close di atas dari 31.700-an. Ya, atau mungkin lebih enaknya kalau dia bisa daily close di atas dari 32.000, itu bisa menunjukkan bahwa momentum Bitcoin kemungkinan besar akan lanjut lagi ke atas. Ya. Dan tentunya dalam beberapa hari ke depan MA50 akan semakin mendekat juga. Ini bisa menjadi salah satu problem juga untuk Bitcoin ya. Terakhir kali MA50 itu menjadi masalah bisa dibilang di sini ya, pada tanggal 20 April. Dan setelah itu MA20-nya cross dengan 50 dan ini jadi masalah 20. Tetapi seperti yang kita tahu pada tanggal 30 Mei MA20 dalam tanda kutip berhasil ditaklukkan ya. Tinggal kita lihat semoga saja MA20 berubah dari musuh menjadi kawan ya. Dan sekarang kalau kita lihat juga secara garis besarnya ya, kita tahu bahwa ada dua pola kemungkinan ya, ini secara garis besar, skenario A dan skenario B. Skenario A adalah di mana ini langsung kapitulasi ya, dan Bitcoin menuju ke EMA 200 weekly, di mana bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dia ke reject dan lanjut lagi langsung turun ke bawah, mungkin ada retest dan jebol ya. Itu skenario A. Kemungkinannya seperti apa? Ya lumayan juga besar kemungkinannya karena pada faktanya kita harus ingat the Fed masih berencana minimal 2 kali lagi untuk meningkatkan interest rate ya. Dan dengan interest rate yang meningkat mau tidak mau itu akan membawa momentum bearish terhadap Bitcoin ya. Nah, tetapi ada juga kemungkinan skenario B. Nah, skenario B ini seperti di 2018 ya, di mana sama-sama waktu itu kita jebol trendline ya, pada siklus kali ini jebol di April ya. Di 2018 ingat gue di bulan Juni ya, kita coba cek di sini. Yes, ya di bulan Juni dia jebol dan ada kemungkinan dia akan retest lagi MA200. Nah, tinggal skenario B ini kepecah jadi dua lagi ya, skenario bullish atau bearish. Kalau bullishnya adalah dia berhasil menaklukkan MA200 dan malah menjadikan 200 sebagai support dan lanjut all time high ya. Tapi kalau di yang skenario B yang sesuai dengan 2018 juga adalah Bitcoin justru malah reject oleh 200 ya, dan ujung-ujungnya kapitulasi juga ke MA 200 weekly ya. Kenapa ini bisa menjadi skenario yang lebih memungkinkan? Karena pada faktanya seperti yang gue bilang di sebelum-sebelumnya ya,
saat di weekly ya, MA20 dan 50 sudah cross, pada faktanya ya di siklus-siklus sebelumnya selalu dia akan mengunjungi 200. Kita lihat di sini cross, death cross, mengunjungi. Death cross mengunjungi 200 lagi. Lalu di 2000 berapa nih? Nah, di sini ya 2014 death cross 200 juga ujung-ujungnya ya. Jadi secara histori dan secara statistik ya ini lebih menuju ke MA 200. Ya jadi gini, ada kemungkinan kita bisa rally dengan scenario B sampai ke MA 200, tapi harus siap-siap ada kemungkinan juga ya, lebih besar kemungkinannya ini akan tetap kapitulasi ke 200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan kita sekarang akan masuk ke newsnya. Oke, dan berita kita pada hari ini datang dari Amerika Serikat, tepatnya dari sebuah exchanger yang bernama Gemini, yang pemiliknya cukup terkenal, ya, yaitu adalah Winklevoss Twin. Buat kalian yang pernah nonton The Social Network, ya, ini dua orang kembar yang menjadi musuhnya si Mark Zuckerberg, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memotong 10% dari workforce mereka di Gemini, ya. Alasannya kenapa? Karena menurut mereka, ini sekarang cryptocurrency ini sudah masuk ke dalam contraction phase, yang juga dikenal sebagai crypto winter. Nah, di mana ini diperparah lagi, ya di-compound lagi dengan permasalahan macroeconomics, yaitu dengan inflasi yang terus meningkat, plus juga dengan geopolitical. Nah, apa ini? Yaitu adalah perang dengan Rusia tentunya ya. Itu tentunya akan sangat mempengaruhi sekali markets. Dan kalau kita lihat di sini ya, ternyata bukan hanya Gemini saja ya, tetapi pesaing dari Gemini, ya, salah satu exchange terbesar juga di dunia yaitu Coinbase, juga merasakan efek dari winter ini ya, di mana revenue mereka turun sebesar 27% dibandingkan dari tahun lalu, dan juga overall usage mereka turun ya. Ya, dan kita tahu juga tentunya ya, setengah triliun US dollars basically wipe off dari market cryptocurrency ya, karena Terra USD basically implode hanya dalam seminggu lah kurang lebih ya. Dan tentunya ini ada contagion effect yang cukup lumayan terhadap cryptocurrency market. Walaupun pada faktanya, kalau gue boleh jujur, nggak separah yang gue pikir ya. Tapi baik lagi, tetap ada efeknya. Dan selanjutnya kalau ada yang nanya, crypto winter berapa lama? Ya, siklus sebelumnya arguably itu mulai dari 2018 atau 2017 akhir lah ya. Dan bisa dibilang 2020 itu tempat di mana mereka benar-benar mulai pelan-pelan bangkit. Ya, jadi ya harus siap. Kalau winter, kalau sampai ini benar-benar terjadi winter, ya sudah kita harus siap nunggu beberapa tahun. Ya, makanya gue bilang, kenapa jangan kita bermain kripto ini untuk short term gain. Ya, rata-rata orang bermain kripto untuk untung dalam seminggu, sebulan ke depan. Tapi seperti yang gue bilang, yang profitable, ya, yang benar-benar profit sampai akhir adalah orang yang berpikir jangka panjang. Ya, termasuk gue. Gue pun dulu waktu 2016-2017 ya berpikir jangka pendek ya. Oh, pokoknya gue pengen untung seminggu berapa persen. Lalu apa yang terjadi? Sangkut. Tapi yang gue lakukan berbeda daripada orang lain adalah apa? Gue nggak cut loss. Karena kenapa? Gue rasa kripto-kripto yang gue beli ada harganya, walaupun ada juga yang mati ya. Tetapi ujung-ujungnya ya ada yang survive dan bahkan menutup semua kerugian dari kripto-kripto lain yang mati gitu kesannya, yang gue punya. Maka dari itu kita harus punya mindset long term menurut gue ya. Dan selanjutnya kita juga harus tahu ya, Gemini ini bukan exchanger kemarin sore. Ya, jadi ini adalah exchanger yang bisa dibilang cukup pionir. Ya, dia sudah ada sejak 2014 dan sekarang di value dengan harga sekitar 7,1 miliar US dollars. Ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, mereka ada 1033 orang dalam payroll mereka. Berarti kurang lebih sekitar 100 employee yang kehilangan pekerjaan mereka. Ya. Tentunya semoga saja bull run kembali lagi berlanjut, winter cepat selesai. Karena ya baik lagi ya, mau tidak mau apabila winter masih terus ada di sini dan lama ya orang-orang akan cenderung bosan. Ya, bosan dan ujung-ujungnya malah berhenti trade. Tapi ya gue harus ingatkan, di tempat-tempat paling sakit, tempat-tempat paling membosankan untuk kita akumulasi, justru di situ seringkali menjadi tempat paling menguntungkan buat kita akumulasi. Ya, jadi buat kalian yang masih terus DCA ya atau dollar cost averaging, terus lakukan. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, dan untuk kali ini tentunya soal buy limit. Dan buat buy limit, mungkin beberapa dari kalian sudah bosan mendengarkannya, karena basically cukup sama untuk Bitcoin ya dalam beberapa minggu, arguably bulan terakhir. Ya. Jadi kalau kita lihat tentunya buat yang medium risk sampai ke high risk bisa pertimbangkan di daerah 29.700 sampai 29.800, yaitu adalah support di MA20 dan juga struktur ya. Ini untuk sekali lagi yang medium risk sampai ke high risk.
Dan untuk kalian yang konservatif seperti biasa masih bisa bersabar di daerah berapa? 22.100 something, yaitu adalah MA 200 weekly ya. Masih sama basically 22.186 ya, naik sedikit lah ya. Nah, jadi overall seperti itu kurang lebih ya, dua posisi ini untuk averaging. Nah, sekarang kita juga akan sekalian apa bisa dibilang update mengenai indeks dolar. Indeks dolar di sini ternyata ya, cuma sedikit di bawah. Kalau kita lihat ternyata kemarin dia menemukan resisten lagi ya. Ternyata MA20 sepertinya mulai menjadi monster untuk indeks dolar juga, which is good. Ya, ini adalah pertanda yang baik untuk cryptocurrency market. Kenapa? Buat kalian yang belum tahu, ya nggak apa-apa ya. Buat kalian yang sudah sering dengar, ya apa namanya, bear with me, karena nggak semua orang sudah dengar dan nggak ngerti juga konteksnya. Ya, nggak semua orang ngerti konteksnya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat bahwa indeks dolar melemah. Terus hubungannya apa sama Bitcoin? Hubungannya adalah Bitcoin itu pairnya dengan apa? USD. Kalau indeks dolar melemah, artinya demand untuk dolar juga melemah. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar Bitcoin akan meningkat. Dan kalau kita lihat pada hari ini, ya Bitcoin juga menemukan momentum untuk naik ke atas. Nah, jadi harapan kita adalah apa? DXY atau indeks dolar mungkin akan retest lagi daerah 102 dan akhirnya benar-benar drop. Kalau kita lihat juga secara struktur, dia mulai membuat lower low dan lower high di sini. Jadi tentunya itu adalah pertanda satu aset yang mulai melemah secara momentum bullishnya. Semoga saja ini bisa benar-benar drop, bahkan sampai bisa di bawah dari 100, ya, secara angka di bawah dari 100. Kalau bisa mulai dari sub 100 dan terus membuat lower low, lower low, dan lower high, kemungkinan besar Bitcoin akan bisa lanjut bull market. Tapi, ya, walaupun secara TA sekarang terlihat mulai melemah, kita harus ingat pada tanggal 15 Juni dan di Juli nanti akan ada peningkatan interest rate. Nah, tentunya peningkatan interest rate ini bisa mempengaruhi demand dari indeks dolar. Jadi kalau interest rate meningkat, kemungkinan besar indeks dolar pun akan ikutan meningkat. Ya, jadi harapan kita semoga saja udah keburu drop lumayan jauh sehingga tetap masih masuk ke dalam pola bearish, lower low dan lower high. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. PR-nya adalah semoga saja pada hari ini dia bisa tembus MA50 dan close di bawah kembali membuat lower low lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan jangan lupa juga bisa cek link referral di bawah dan bisa menggunakan salah satunya. Plus jangan lupa juga DCWT ini bukanlah financial advice dan bukanlah juga sebuah sinyal gratisan ya. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting. Oke, dan kita lanjut ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, basically dia melakukan movement yang cukup mirip seperti Bitcoin. Sama-sama menemukan support di struktur ya. Kalau di Ethereum dia menemukan struktur di 1780, kalau Bitcoin di 29.700. Dua-duanya apa? Dua-duanya summer low. Makanya gue sudah bilang berkali-kali summer low ini menjadi satu support yang sangat penting ya. Kalau dia bisa tahan, dia tidak jebol ya, nggak terus membuat lower low dan lower high di bawah dari summer low, ada kesempatan untuk selamat. Tapi kalau dia sudah di bawah sini, dengan jelas lower low, lower high, lower low, lower high, ya sudah kemungkinan besar akan benar-benar winter. Ya, so untuk sekarang bisa dibilang kondisi cryptocurrency market sedang dalam kondisi apa ya? Kondisi yang cukup menegangkan. Tapi ya menegangkannya sudah cukup lama jujurnya ya. Jadi lagi-lagi untuk Ethereum masih sama secara buy limit. Yang pertama, ya bukan pertama, yang tinggal tersisa adalah di 1780 ya. Nah, tetapi permasalahan bagi Ethereum adalah sekarang MA20 sudah sangat dekat. Ya, tadinya dia berhasil tembus pada tanggal 30 Mei, tetapi sekarang kembali lagi menjadi resisten. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita harus lihat apakah MA20 akan menjadi resisten yang jahat lagi dan menghancurkan harga Ethereum sehingga close di bawah dari 1780, atau jangan-jangan Ethereum bisa menemukan lagi momentum seperti kemarin dan menaklukkan lagi MA20 dan struktur di 1943 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan untuk 1780 ini adalah stasiun terakhir untuk Ethereum. Andaikan Ethereum jebol seperti di sini ya dan dia benar-benar reject juga oleh daerah 1780 dan membuat lower low, lower high, gue sarankan untuk stop dulu akumulasi Ethereum, tunggu sampai Bitcoin menemukan support di MA200 weekly kemungkinan besar ya, atau menemukan support di tempat lain. Dan mulai Ethereum kembali ketemu lagi momentum sehingga dia bisa kembali lagi ke atas. Selama dia trade di bawah dari 1780, gue tidak sarankan untuk akumulasi. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano.
untuk Cardano kita bisa lihat good news-nya apa? MA20 bertahan sebagai support. That's good ya. Kapan terakhir MA20 mulai menjadi support? Ya udah lama jujurnya ya. Kayaknya terakhir itu di mana ya dia benar-benar berubah menjadi support? Wah, di sini mungkin ya. Sekali itu pun cuma sehari dan sangat dikit ya di tanggal 13 November. Sisanya kita bisa lihat 20 selalu kebanyakan menjadi monster untuk Cardano ya. Jadi semoga saja ya MA20 bisa terus bertahan menjadi support dan ini bisa menjadi pertanda reversal dari Cardano ya. Jadi untuk sekarang buy limit tentunya masih 2 seperti kemarin ya. Untuk yang high risk bisa pertimbangkan di 53 sen yaitu adalah MA20 di daily. Dan buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di daerah 44 sen yaitu adalah struktur dari Cardano dan bisa dibilang ini adalah struktur terakhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan mau tidak mau ya sampai sekarang ya karena Cardano sudah summer low-nya tembus dari kapan-kapan, dia masih masuk ke kategori altcoins yang secara demand-nya masih sangat even lebih besar lagi korelasinya dengan BTC ya. Jadi ya andaikan BTC bisa sampai mulai retest MA200 daily atau minimal menunjukkan tanda-tanda mau retest 200 daily, kemungkinan besar Cardano akan ikutan ketarik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Sekali lagi gue ulangi, untuk yang agresif di MA20 di 53 sen dan buat kalian yang konservatif bisa di 44 sen di struktur di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita akan update XRP. Kalau kita bisa lihat XRP pada tanggal 30 Mei berhasil menaklukkan MA20 ya. Sehari dia berhasil mempertahankan dan pada tanggal 1 Juni sayangnya ikutan ketarik oleh Bitcoin juga dan kembali drop di bawah dari MA20 ya. Jadi sekarang kalau kita lihat dia masih berusaha untuk menembus lagi 20 ya, tapi hari ini masih belum berhasil. Jadi tentunya ya pada hari ini yang menjadi PR bagi XRP adalah mulai daily close lagi di atas dari 20 seperti pada tanggal 30 Mei ya. Dan bukan cuma close saja, tetapi retest dan menjadikan ini sebagai support ya. Dan untuk XRP, jujurnya ya kalau kita lihat mau tidak mau dia sudah tembus dari struktur summer low di sini. Jadi kalau gua pribadi ya, ini gua nggak akan tambah posisi dulu untuk XRP. Kenapa? Seperti Ethereum dan lain-lain. Andaikan dia sudah tembus summer low, gue lebih prefer untuk akumulasi dulu Bitcoin. Karena kenapa? Secara history, ya, Bitcoin memiliki satu struktur yang luar biasa kuat, yaitu di MA200 weekly. Ya. Nggak semua aset punya struktur kuat seperti BTC. Ya, nggak punya juga history panjang seperti BTC. Maka dari itu, secara risk-reward ratio-nya lebih nyaman gue untuk akumulasi dulu BTC. Ya, jadi untuk XRP sekali lagi gue ingatkan, gue pribadi belum ada rencana untuk akumulasi sampai dia berhasil menembus daerah 52 sen dan menjadikan 52 sen sebagai support. Ya, selama masih trade di bawah sini, gue tidak ada rencana untuk akumulasi XRP. Oke, dan selanjutnya Atom. Untuk Atom kita bisa lihat dia masih bisa mempertahankan daerah $9, which is good. Ya, tetapi kalau kita lihat secara strukturnya, MA20 masih cukup menyeramkan. Pada tanggal 30 Mei, ya, di mana yang lain seperti Ethereum, XRP pun berhasil menaklukkan 20, Cosmos atau Atom belum berhasil menaklukkan. Ya, jadi bisa dibilang MA20 masih cukup menyeramkan bagi Atom. Tetapi baik lagi, belum pasti dia ini pasti jebol. Ya, walaupun momentumnya sayangnya melemah. Tapi ya intinya apa? Yang menjadi PR bagi Atom adalah mempertahankan $9 ini. Andaikan dia bisa stay di sini ya, bertahan cukup lama dan andaikan Bitcoin rally juga, kemungkinan besar Atom bisa menaklukkan. Tapi kalau BTC sideways aja ya, sideways lama di sini, kemungkinan besar dari demand Atom sendiri dia akan reject lagi 20 dan kembali close di bawah dari $9 ya, which is summer low. Dan seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, altcoins yang tembus summer low, gue sarankan untuk tidak dulu akumulasi. Ya, karena kalau kita akumulasi di bawah dari summer low, kemungkinan besar akan lebih banyak lagi potensi untuk downside. Ya, jadi andaikan sampai jebol, kondisinya sama seperti XRP, gue tidak sarankan untuk akumulasi dulu. Ya, tapi karena sekarang belum jebol, jadi masih ada buy limit. Ya, buat kalian yang masih tertarik untuk akumulasi, ya bisa pertimbangkan di daerah $9 untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot dan kondisinya Polkadot cukup mirip seperti XRP. Ya. XRP juga berhasil menembus MA20 di sini, berhasil sehari bertahan di atasnya dan jebol pada tanggal 1 Juni juga, singkat gue ya. Coba kita cek. Yes, sama-sama 1 Juni jebolnya. Nah, sekarang ya karena mereka sedang kompak ya, sekarang bahkan sama-sama juga kompak ke reject oleh 20
ya. Jadi harapannya tentunya bisa dibilang atau PR-nya juga sama seperti XRP, yaitu kembali menembus MA20 dan close daily di atas 20 ya. Kalau dia price range mulai di atas 20, tentunya ini bisa menjadi satu satu pertanda bahwa dia ada kemungkinan reversal. Ya, dan untuk sekarang bisa dibilang buy limit tinggal tersisa 1 untuk Polkadot. Tapi sekali lagi gue bilang, gue tidak sarankan untuk beli di sini. Ya, buat kalian yang mungkin sangat suka Polkadot dan terus pengen akumulasi silahkan. Tapi kalau gue pribadi akan stop. Kenapa? Karena selama dia masih belum tembus $10.89, dia masih di bawah dari apa? Dari summer low 2021. Nah, selama dia masih belum bisa menaklukkan struktur di $10.89, gua nggak akan dulu akumulasi untuk Polkadot ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dengan sangat jelas dia sedang retest MA20 yang sedang berkonfluence dengan Fibonacci sekarang resisten sayangnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa secara sejarah ya, BNB ini cenderung terus ingin tembus MA20, which is good ya. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan, ya atau kalau bisa hari ini lah ya, dia bisa close daily di atas dari Fibonacci resisten ini dan juga MA20 ya. Dan kembali bisa seperti ya pada tanggal sini lah, pada tanggal 24 Mei. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB ya. Untuk sekarang tinggal tersisa satu saja untuk buy limit, yaitu di daerah 263,6 USD ya. Jangan paksain beli sekarang karena sekarang sedang dalam resisten. Andaikan BNB bisa close di atas, lalu ada retest lagi 20 dan terpantau, baru kalian boleh akumulasi lagi ya. Selama dia masih belum menunjukkan konfirmasi, gue sarankan untuk lebih konservatif saja dan pasang buy limitnya di daerah 263,6 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.